Mas? Ekonomi mandiri, aman dan sejahtera. Aman di sini ini maknanya ya itu halal dan thoyyib. Halal diperbolehkan, thoyyib berkualitas. Berkualitas dalam hal apapun ya. Baik kandungannya, apapun itu harus thoyyib, baik. Insya Allah kalau kita didasari dengan yang baik, insya Allah hasilnya pun kita terima juga dengan baik. Beliau ini adalah owner di berbagai usaha tadi sebagai disebutkan oleh MC itu. Nanti kita ingin tahu ya bagaimana bisa seperti itu ya. Padahal ya kalau saya lihat di biodata dulu beliau adalah seorang karyawan. Bagaimana bisa seorang karyawan kemudian bertransformasi menjadi seorang pengusaha? Dan ibu juga ya kalau saya lihat di sini adalah pengurus majelis taklim. Kemudian juga ketua berbagai lembaga ya Bu ya, gitu ya, baik lokal maupun juga lebih luas ya Bu. Kemudian juga seorang kader, relawan ya, duta ketahanan keluarga, penasihat dan sebagainya. Masya Allah ya, Insya Allah kalau amal solehnya sangat banyak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat thayyibah, para jihad ya, ini kita jihad ya Bu Bedah ya, untuk memperjuangkan halal dan thayyib ya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat ya, dan sangat begitu besar kepada kita sehingga bisa mengikuti acara dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam ya, dengan tema meningkatkan awareness peluang dan pengembangan UMKM produk halal dan thayyib. Para sahabat thayyibah, di sini kita rata-rata memang ditujukan untuk muslimah ya. Benar kata Ibu Ika, memang seharusnya kita sudah punya kesadaran ya. Kesadaran sendiri itu sudah otomatis ada ya. Karena memang sebelum kita berniaga, Allah dalam agama kita sudah diatur semua ya, bahwa memang ini harus menjadi perhatian dan menjadi dasar utama buat kita dalam melakukan usaha kita ke depannya. Dalam sebuah usaha yang harus diperhatikan, itu ada yang namanya transaksi. Transaksi dalam Islam yang di sini adalah sesuatu yang diberikan atau iwad. Itu harus sama dengan muawad, sesuatu yang diterima. Itu harus sepadan, ya. Karena apabila tidak sepadan, maka itu akan ada unsur gorornya. Apa goror? Itu tidak ada ketidakjelasan, ya. Karena nantinya si pembeli ini akan merasa tertipu, akan merasa akhirnya jadi haram jatuhnya ya Bu ya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam bertransaksi ya. Termasuk tadi Ibu Ika sudah sampaikan bahwa memang seperti ayam ya, proses pengolahannya aja, pemotongannya aja dalam Islam itu sudah diatur. Jadi di sini ibu-ibu semua, usaha apapun, sekecil apapun, mari kita tumbuhkan semangat kita, mempunyai kesadaran yang lebih besar lagi bahwa pentingnya kita untuk mendapatkan legalitas halal pada usaha kita, apapun usaha kita ya biar, karena sayang pemerintah kita juga sudah menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan legalitas halal secara gratis. Sahabat thayyibah, emas, apa emas? Ekonomi mandiri, aman dan sejahtera. Aman di sini ini maknanya ya itu halal dan thayyib. Halal diperbolehkan, thayyib berkualitas. Berkualitas dalam hal apapun ya. Baik kandungannya, apapun itu harus thayyib, baik. Insya Allah kalau kita didasari dengan yang baik, insya Allah hasilnya pun kita terima juga dengan baik. Untuk itu, mumpung kita di bulan Muharram, tahun baru Islam, mari kita hijrah dari yang ketidaktahuan jadi tahu. Karena memang untuk mengejar segala sesuatu itu butuh ilmu. Ya Bu ya, kalau ibaratnya apa sih kita kan mau mendapatkan rezeki ya Bu ya. Rezeki di sini bukan berarti rezeki yang sebatas material ya, harta, uang, kendaraan, pakaian, tidak sebatas itu, tapi segala sesuatu kebutuhan ya untuk menjalani roda kehidupan, itulah yang namanya rezeki ya.
rezeki itu ibarat sebuah pohon ya, ada buahnya, dan pohon itu ada yang buahnya berjatuhan, ada yang menggantung. Untuk mencapai rezeki yang buah-buahan yang masih menggantung tadi itu di pohon, itu bagaimana? Itu dengan ilmu. Begitulah kita untuk mengejar segala sesuatu ya, dan insya Allah saya pun yang memang di domisili atau ber-KTP Depok, insya Allah akan dilakukan pendampingan juga, akan dibantu dalam hal apapun untuk kemajuan UMKM ya. Jadi kalau untuk mengambil rezeki yang buah-buahan yang menggantung itu pakai ilmu. Ilmunya, oh harus pakai tangga ya ngambilnya tuh buah. Setelah pakai tangga dia naik, ternyata nggak kejangkau lagi tuh rezeki. Berarti itu harus ikhtiar, kan tadi ada rezeki yang mutlak, ada rezeki yang ikhtiar. Nah kita ikhtiar lagi dengan ilmu-ilmu kita yang ada. Kita naik tangga, nggak bisa ambil itu lagi, buah lagi. Gimana caranya? Karena apa? Pakai lagi ilmu. Oh kita harus pakai galak. Begitulah kita dalam menjemput rezeki yang ikhtiar. Itulah kita pentingnya ya untuk menjalankan bisnis syariah ya, bisnis secara syariah ya. Yang pertama yaitu luruskan niat. Yang kedua, bulatkan tekad ya. Yang ketiga, dalam bidang yang halal, tentunya itu sudah menjadi syarat mutlak halal ya, dan thayyib. Karena dalam Al-Quran berkali-kali dijelaskan halal dan thayyib ini selalu berdampingan ya. Selalu Allah pasti halal thayyib ya. Ini jadi memang begitulah Islam mengatur semuanya ya dengan jelas, terutama dalam hal perniagaan atau bermuamalah ini ya. Kemudian mengajak atau mencari partner yang sejalan dan punya visi yang sama. Jangan sampai begitu, karena kita ini kan seperti Abdurrahman bin Auf gitu ya, ada cerita yang nggak punya modal, kita mau ngambil usaha tapi modalnya kurang gitu. Artinya apa? Di sini kita harus kreatif, bahwa nggak semua harus kita bisa lakukan sendiri. Kita harus bersinergi, berkolaborasi. Siapa yang punya usaha di bidang apa, punya bidang apa, nanti akhirnya berbagi hasil, persentase. Dengan begitu kita juga bisa saling berbagi rezeki, kita pun terbantu, sehingga seharusnya yang harusnya kita modal banyak menjadi sedikit, sehingga kita juga punya saving untuk dana darurat ya. Kemudian kita juga selain itu harus menentukan strategi yang tepat. Ada beberapa hal tadi yang sangat penting dalam transaksi bisnis secara syariah ya. Tadi rumusnya cuma itu aja Bu. Nah, kita bicara bisnis berarti bicara transaksi. Transaksi sesuatu yang diterima harus sama dengan yang diterima. Iwad sama dengan muawad ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua ya, sehingga kita semua bisa hijrah untuk lebih memperhatikan lagi, untuk lebih peduli lagi sumber-sumber bahan baku yang kita pakai, sehingga kita mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, wasiat banyak ya, wasiat tuh banyak ya, dan berkah ya, insya Allah. Sahabat thayyibah, iya, suaranya yang gini dong, keluarin lagi. Sahabat thayyibah, emas. Apa tuh emas? Jangan emasnya aja dong, emas, ekonomi mandiri, aman dan sejahtera gitu ya. Jadi itu selingan aja dari saya ya, semangat semuanya para sahabat thayyibah ya. Bismillah, kita mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang dijelaskan ya, pengusaha-pengusaha non muslim. Apakah hanya karena masalah pasar atau gimana Bu? Karena sekarang banyak dibahas bahwa ekonomi syariah, bisnis syariah itu lebih menarik daripada ekonomi kapitalis dibandingkan dengan itu ya gitu. Jadi kenapa sih lebih menarik ya? Karena memang sekarang konsumen sudah pintar ya, sudah pintar dia sekarang, sudah pilah-pilah. Termasuk kita pun yakin deh, pasti kita kalau membeli sesuatu produk pasti kita akan melihat dulu nih gitu ya. Sama halnya dengan konsumen, begitu melihat produk dia pasti akan melihat gitu ya,
sama seperti kita nih, air mineral ini sepele di depan kita ya Bu ya. Ini ya air, pasti kan halal lah, sudah dijamin. Terus tapi kita lihat lagi di sini ada SNI-nya. Ini sangat penting loh, makanya kenapa pemerintah kita ini ada aturan yang kalau kita begitu disidak di toko atau pusat oleh-oleh ada produk yang tidak ada legalitasnya, itu akan dikenakan sanksi juga, akan ditarik ya itu ya produknya ya. Makanya akhirnya sekarang UMKM ini menjadi sorotan untuk pemerintah pusat, mulai dari pemerintah pusat ya sampai dengan di wilayah itu, untuk memberikan berbagai banyak pelatihan ya untuk mendorong usaha Bapak Ibu semua ya untuk UMKM di sini. Bisa dijelaskan juga untuk manajemen organisasi dan keuangan itu di dalam UMKM yang kadang kalau kita lihat aja ya, namanya UMKM kan usaha, sebuah usaha harusnya ada manajerialnya. Ya, kita menjalankan sebuah usaha pastinya kita nih suka lalai nih untuk dalam hal pencatatannya ya. Gitu nggak ya Bu? Karena apa? Karena kita satu kantong nih biasanya nih Bu Beda nih. Satu kantong itu untuk keperluan rumah tangga ya, untuk belanja, untuk sekolah. Jadi ini yang akhirnya menyebabkan kebocoran dan makanya perlu di manage, perlu diatur ya. Dan di sini kita nih kan sering kali banyak sekali yang mengeluhkan bahwa baik itu bisnis online ya maupun yang reguler, UMKM atau yang online yang biasa ya, semua mengeluhkan. Jadi ini kenapa ya kok bisnis ini kita ini padahal laku loh. Minggu kemarin kita laku, jualan laku gitu ya, supplier nggak kebayar ya, kenapa gitu ya. Ini yang kadang ada apa sih yang harus kita cari tahu gitu ya. Kemudian supplier kebayar atau sebaliknya nih, supplier kebayar terus tapi kok nggak bisa ya buat memenuhi untuk kebutuhan kita ya, atau semuanya terpenuhi kebutuhan kita. Ini kenapa kok sampai kita berasanya jadi kerja padahal kita dapat untung ya, untung banyak gitu, dagangan laris setiap minggu kita dapat uang tuh bener-bener yang kerasa lah ya banyak, tapi kok kita nggak nikmatin ya, jadi kayak kerja tapi kok nggak nikmatin hidup gitu ya. Nah ini yang harus kita atur, pentingnya memanage organisasi. Sebelum kita keuangan, kita manage organisasi dulu, karena ini sistemnya. Ini awal dasarnya ini ya, manage organisasinya. Kita bentuk sistemnya, karena organisasi tidak akan berjalan lancar ya kalau sistemnya kita tidak baik ya, sehingga kita akhirnya bertanya, ini kenapa kok seperti ini, apa kitanya yang boncos nih dalam segi bisnis ya, karena kita minim ikut pelatihan, mencari ilmu, akhirnya kita nggak ngerti harus memanage bagaimana. Nah, untuk itu kita pentingnya untuk memanage sebuah organisasi dan keuangan ya. Jadi kita harus dipisah nih Bu untuk keuangan ini. Jadi kita terkontrol, pencatatannya tertib ya Bu ya. Harus ada yang namanya, jangan sampai tadi kalau kata Ibu Beda tadi hanya sebatas untuk makan, itu hanya untuk diri sendiri. Jadi dalam memulai sebuah usaha, Ibu niatkan khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau Ibu mempunyai niat bisa memberi manfaat untuk orang lain, Allah akan kasih ya. Jadi Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita minta ya. Jadi Ibu minta untuk menjadi lebih banyak bermanfaat. Jadi tidak hanya untuk sebatas memenuhi kebutuhan pribadi saja, hanya sebatas untuk makan, tapi Ibu menjadikan bermanfaat, bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Saya kan usahanya kan untuk packing aneka cemilan. Yang ingin saya tanyakan, kalau PIRT itu bisa mewakili kehalalan produk atau cuma hanya terdaftar di lembaga itu ya. Terus yang ketiga masalah boror ya Bu. Ibu Fauzia kan bertanya mengenai PIRT juga ya. PIRT ini berbeda dengan halal ya. Jadi legalitas ini ada PIRT, ada halal ya, itu
ada Bepom juga ya. Kalau Bu Fauzia ayam ya, ayam tuh larinya ke Bepom. Kalau BIRT biasanya makanan ringan. Nah, kalau terkait dengan ayam yang tadi Bu Fauzia sampaikan, saya di sini pernah mengikuti halal yang mendapatkan sertifikat halal. Itu produk saya daging sama ya, kita tuh bedanya Bu Fauzia ayam, saya daging. Nah, saya punya produk dendeng kondangan. Dendeng kondangan ini saya harus ngambil daging, harus yang memang dijamin kehalalannya. Saya minta ke RPH itu ada sertifikasi halalnya, mereka pasti punya. Itu pasti, karena kalau misalkan kita nggak ada, ini beresiko untuk kita. Karena kalau sesuatu terjadi pada konsumen, itu kita akan dituntut dan kita akan lari ke flashback lagi, bahan-bahan yang akan kita gunakan ini halal nggak sih? Tadi kalau kata Bu Ika, kalau halal udah pasti toyib ya. Jadi, nah ini yang akan jadi perhatian khusus nih Bu Fauzia. Jadi nggak bisa kita ngambil RPH yang nggak ada sertifikat halalnya. Kita harus pegang, kita harus minta kopian. Jadi konsumen juga merasa aman beli di kita ya. Jadi saya pun melakukan hal yang sama tuh Bu Beda. Jadi saya punya sertifikat halal dari yang punya RPH itu. Jadi begitu ada konsumen datang, Ibu tenang aja, ini produk kita halal karena kita ambil dari RPH yang memang sudah ada sertifikasinya. Masih itu banyak kok yang sudah punya sertifikasi halal ya. Karena kita sendiri nggak bisa memutuskan ini halal apa haramnya dengan baca bismillah berjamaah gitu ya. Apalagi yang direkam pakai rekam itu kita nggak bisa, karena MUI yang memutuskan juga ya, dan memang lembaga khusus lah ya. Jadi memang kita harus mendapatkan sertifikasi halal itu. Begitu juga dengan bahan baku semua, karena saya pernah mengikuti itu. Minyak, garamnya pun saya garam yang segitiga biru itu yang ada gambar cap gunung mas ya, itu ada tuh halalnya, ada kode angkanya ya. Tuh ada minyak juga gitu tropikal, saya telatenin ini ada kode izinnya nggak sih halalnya tuh, karena banyak sekali produk-produk yang memang dia hanya mencantumkan label halal aja tanpa ada nomor izinnya. Nah itu yang harus kita tanda tanya, ini bener nggak sih ini gitu ya, apa dia cuma numpang logo halal sementara dia tidak ada izin halalnya. Jadi yang benar itu yang ada izin, nomor izin halalnya ya. Itu sih sedikit tambahan untuk terkait dengan tadi ayam ya gitu, karena Islam itu jelas, jadi nggak yang, karena emang Islam itu kan rahmatan yang alamin ya, untuk membawa rahmat untuk semua. Jadi kalau memang seperti itu udah diragukan ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak berani gitu tuh Bu Beda, Bu Ika ya, karena memang belum ada sertifikat halal. Jadi kalau misalkan kita ternyata sudah mendapatkan itu, kita juga tenang ya, artinya ya yang kita berikan itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam itu ya. Bu Fauzia ini berusaha untuk menjual dengan cara yang jujur dan amanah ya, dengan tidak menyebutkan segala sesuatu yang memang tidak melebih-lebihkan, tidak membohongi, yang memang itu nyatanya memang Ibu tidak menjual dengan kapasitas yang Ibu tidak tahu artinya ya. Itu bagus Ibu seperti itu. Hanya saja untuk pengembangan ke usaha Ibu sendiri itu harus ada, nanti kan harus ada SOP-nya yang jelas. Karena kalau Ibu mau naik ke legalitas, mendapatkan legalitas, Ibu harus ada ukuran-ukurannya. Nggak bisa kita yang namanya nggak ditimbang atau menyebutkan perkiraan, tapi memang sudah ada jelas ya. Itu jadi tidak termasuk, insya Allah tidak termasuk boron Ibu ya gitu. Tadi mengenai transaksi belum paham mengenai transaksi yang tadi itu, karena nggak benar-benar jelas suara penjelasannya. Okay. Terima kasih Bu. Jadi tadi seputar mengenai iwat sama muawat ya. Iwat itu kan sesuatu yang kita serahkan ya. Kemudian kalau muawat itu sesuatu yang kita terima. Pernah nggak sih kita kalau jualan nih, lagi pas kita produksi, kita berikan ke konsumen, terus tiba-tiba konsumennya komplain, kok nggak sesuai ya gitu dengan yang istilahnya yang harusnya diserahkan, kan nggak begitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai di situ kita tidak memperhatikan unsur dari kuantitasnya, kualitasnya ya. Kemudian termasuk juga mekanisme pembayarannya, itu juga semua harus jelas. Kadang orang komplain-komplain itu karena di awal akan
syaratnya itu nggak jelas. Jadi kalau semuanya jelas, insya Allah kita terhindar dari unsur gor gitu ya. Yang pasti hari ini adalah kita membangun semangat ya, awareness namanya juga ya, kesadaran. Nah dari kesadaran itu diharapkan kita punya komitmen ya untuk senantiasa sebagai konsumen menggunakan produk-produk halal dan toyib, dan juga sebagai produsen memastikan bahwa semua produk yang kita hasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan makhluk ya manusia mungkinnya nanti konsumen, tapi juga di hadapan Allah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Cukupkan saja Ibu. Ada lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup ya. Dari saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.